Hak cipta digital. Latar belakang hak cipta di era digital. Memasuki era digital, para pelaku ekonomi di seluruh sektor usaha harus beradaptasi dengan perubahan aktivitas yang kini mayoritas sudah dapat dilakukan secara digital. Aktivitas tersebut membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sehari-hari, seperti menikmati musik, menonton film, membaca buku, dan berbelanja. Tidak hanya sektor ekonomi, para penegak hukum juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ini, khususnya dalam rangka melindungi hak kekayaan intelektual sebagai salah satu objek yang rentan dilarang dalam perkembangan digital ini. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta telah mengatur mengenai ciptaan yang dilindungi, yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang secara lengkap dirinci dalam pasal 40 ayat 1. Tetapi pada pelaksanaan pengaturan tersebut masih menyisakan beberapa permasalahan yang belum jelas. Hal ini antara lain terkait dengan isu pelanggaran hak cipta melalui media digital yang terus berkembang, modus dan jenis-jenis pelanggarannya itu sendiri. B. Bentuk-bentuk hak cipta secara digital. Dengan perkembangan teknologi yang ada, ciptaan seperti lagu, buku, maupun film telah bergeser menjadi objek-objek hak cipta yang berbentuk digital, dan penyebaran serta pemanfaatannya pun dilakukan melalui media internet. Begitu pula dengan software yang saat ini kita lagi memerlukan seperti CD untuk diinstal. Objek digital adalah barang elektronik tidak berwujud fisik yang ditemui dalam media digital. Perkembangan dunia internet yang semakin maju membuat objek digital kini pun disebarkan, diperbanyak atau diperjualbelikan melalui media internet tersebut. Dalam hal ini, kegiatan pengumuman, perbanyakan atau pengandaan atau jual beli tersebut dilakukan dalam situs-situs yang memang khusus dibuat untuk melakukan kegiatan sebagaimana tersebut serta telah memiliki pasarnya sendiri. Hal ini karena objek digital dianggap lebih praktis dan ekonomis ketimbang produk fisik yang membutuhkan perlakuan khusus seperti ruang penyimpanan, pengemasan, dan pengiriman melalui kurir. Keuntungan lainnya dari perkembangan digital adalah ciptaan dapat dinikmati dan diakses dimanapun dan kapanpun. Pencipta atau pengembang hak cipta juga dapat memantau jumlah penggemar, bahkan dapat mengetahui persentase penggemar berdasarkan wilayah. Di sisi lain, era digital pun membawa dampak negatif bagi perlindungan hak cipta, yakni muncul berbagai macam modus dan jenis-jenis pelanggaran objek hak cipta yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab yang melakukan pembajakan, penggadaan, dan atau pengumuman atas karya-karya tersebut. C. Pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta atas buku, musik, perangkat lunak, dan sinematografi dalam bentuk digital marak terjadi saat ini. Umumnya pemegang hak cipta atau pencipta mengunggah hak ciptaannya dalam bentuk objek digital ke dalam internet untuk memperoleh hak ekonomi atau untuk mempromosikan, memperkenalkan objek hak cipta tersebut. Namun apabila situs atau platform tempat diunggahnya ciptaan tersebut tidak memiliki sistem perlindungan atas objek digital di dalamnya, maka pihak yang bertanggung jawab dapat dengan mudah melakukan pelanggaran hak cipta atasnya. Berikut adalah beberapa bentuk pelanggaran hak cipta yang dapat terjadi atas buku, musik, sinematografi, dan juga perangkat lunak. Buku. Bentuk digital dari buku yakni e-book dan audiobook tidak jarang dapat dinikmati secara ilegal melalui website tidak bertanggung jawab. Contohnya adalah pengembangan akses e-book yang diunggah ulang dalam Google Drive. Walaupun e-book diperoleh secara legal, namun apabila kemudian dilakukan
pembagian akses kepada publik melalui media sosial, atau bahkan dengan memungut biaya, maka tindakan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Memasuki era digital ini, berbagai bentuk buku digital bermunculan seperti web novel, Wattpad books, dan lain sebagainya. Penggemar web novel atau notabene-nya ditulis oleh penulis asing membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dapat dinikmati dalam versi terjemahan resmi dari novel tersebut. Namun beberapa pihak tidak bertanggung jawab melakukan penerjemahan atas novel tersebut untuk kemudian diunggah pada platform digital yang dapat diakses secara gratis, seperti Wattpad dan Google Drive. Bahkan terdapat pihak yang mengunggah terjemah ilegalnya pada situs berbayar seperti Patreon. Padahal platform tersebut dibuat dengan tujuan agar penulis web novel dapat memperoleh hak ekonomis atas karyanya dengan sistem membership. Penerjemahan secara ilegal juga dapat berdampak pada kualitas cerita itu sendiri. Hal ini karena terjemah tersebut belum tentu sesuai dengan cerita asli sang penulis. Oleh karena itu, mungkin terjadi suatu distorsi atau pengurangan nilai atas cerita, baik dengan atau tanpa disengaja. Begitu pula dengan audiobook yang tidak jarang dibajak dan diunggah dalam blog atau website, baik yang dapat diakses secara gratis maupun berbayar. Bahkan ada pula pihak yang mengunggah dalam platform besar seperti YouTube. Lebih jelasnya, tabel di bawah ini akan menjabarkan tindakan yang dilakukan atas produk digital, buku yang dianggap pelanggar dan alasannya, beserta dengan pasal yang berlaku atasnya. Selanjutnya ada musik. Pihak-pihak tidak bertanggung jawab umumnya melakukan pembajakan musik dengan mengunduh musik dari sumber resmi ke dalam bentuk MP3 dan mengunggahnya pada situs tidak resmi seperti Foursquare. Namun bentuk pelanggaran hak cipta tersebut sudah jarang dilakukan, mengingat sedikitnya jumlah masyarakat yang masih mengunduh musik ke internal storage ponsel. Bentuk pelanggaran lainnya yang kini marak terjadi tetapi tidak disadari bahwa bentuk cover lagu yang diunggah ke platform YouTube seperti YouTube dan Instagram tanpa seizin pemegang hak cipta. Ketika mengunggah cover lagu ke internet, maka telah terjadi publikasi atau pengumuman atasnya, dan ketika cover lagu tersebut diunggah ke dalam beberapa situs, maka telah terjadi penggandaan atasnya. Di samping itu, bootlegging juga marak terjadi bahkan sebelum memasuki era digital. Hingga saat ini, menurut Kestelman dan Podrazik, bootlegs secara umum terdiri dari 3 kategori, yakni rekaman cover, rekaman konser, rekaman penampilan di radio, TV, film, atau studio outmaker. Hasil bootleg ini biasanya disebarkan kepada sesama penggemar, namun ada juga melakukan penjualan atasnya. Lebih jelasnya, tabel di bawah ini akan menjabarkan tindakan yang dilakukan atas musik dan yang dianggap melanggar dan alasannya, beserta dengan pasal yang berlaku atasnya. Untuk selanjutnya ada sinematografi. Berbagai film, acara TV, dan serial TV kini dapat dinikmati melalui Vio, Hub, Disney Plus, Netflix, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa saat ini, banyak serial web yang dapat dinikmati secara gratis di platform resmi seperti YouTube. Meski sudah diberikan kemudahan akses untuk dapat menonton tanpa perlu pergi bioskop atau beli CD yang dapat rusak sewaktu-waktu, masih ada pihak-pihak yang melakukan pembajakan. Pihak tidak bertanggung jawab tersebut mengunggah berbagai macam film, acara TV, dan serial TV di situs tidak resmi yang dapat diakses secara gratis oleh publik. Walau akses tersebut gratis, pihak-pihak tersebut tetap mendapatkan pemasukan dengan banyaknya iklan yang dipasang dalam setiap halaman pada situs tersebut.
Tidak sedikit juga masyarakat yang mengakses situs-situs tersebut. Lebih jelasnya, tabel di bawah ini akan menjabarkan tindakan yang dilakukan atas sinematografis yang dianggap melanggar dan alasannya, beserta dengan pasal yang berlaku atasnya. Selanjutnya, perangkat lunak. Saat ini perusahaan-perusahaan pengembang perangkat lunak menerapkan berbagai tindakan pencegahan untuk mengurangi pembajakan, seperti kode dan tautan unik yang dapat diakses oleh pembeli yang sah. Meski demikian, masih terdapat pihak tidak bertanggung jawab yang menggunakan versi lengkap suatu perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan dengan memberi tata cara cracking atau dengan menyediakan kode-kode unik yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan berkali-kali oleh pengguna yang berbeda pada perangkat yang berbeda. Hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu pembajakan. Bentuk pelanggaran lain yang sering terjadi adalah melakukan pembajakan atas suatu perangkat lunak yang menawarkan in-app purchase. Hasil pembajakan tersebut kemudian dianggap pada situs yang dapat diakses oleh publik. Pembajakan tersebut kemudian memungkinkan pengguna untuk menggunakan fitur berbayar pada suatu aplikasi secara gratis. Pembajakan fitur ini umum terjadi atas aplikasi edit foto seperti VSCO dan Lightroom. Bahkan beberapa pihak tidak bertanggung jawab menjual hasil pembajakan tersebut secara terbuka pada platform seperti Line dan Instagram dengan harga yang lebih rendah dari harga aslinya. Beberapa bentuk kejahatan lain yang dilakukan atas perangkat secara online adalah pemalsuan. Jenis pemalsuan software yang biasanya dilakukan dengan menjadikan perangkat lunak yang dijual secara online terlihat asli atau sah. Problem kepemilikan hak cipta terkait tren Smart City. Di Indonesia saat ini sedang berkembang konsep Smart City yang terdiri dari Smart Economy, Smart Government, Smart Environment, Smart Living, Smart Mobility, dan Smart People. Konsep ini diusung dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjadi Smart City, pemerintah banyak melakukan kerjasama baik dengan ikatan dinas ataupun dengan pihak swasta yang menganggap aplikasi penunjang. Namun tidak jarang pemerintah sendiri tidak menyadari bahwa aplikasi yang dikembangkan dalam ikatan dinas secara otomatis menjadi milik pemerintah. Meski tidak memerlukan perjanjian pengalihan pemegang hak cipta, untuk kepastian hukum dapat dilakukan perjanjian antar para pihak. Sebaliknya, apabila pembuatan aplikasi berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan pemesan kepada swasta, maka yang dianggap sebagai pemegang hak cipta dan pencipta adalah pihak swasta. Terkait dengan hal ini, untuk mencegah adanya kebingungan mengenai siapa milik atau pemegang dari suatu aplikasi dipakai dalam rangka penerapan konsep Smart City, maka pemerintah daerah sudah seharusnya mengantisipasi dengan sebuah perjanjian yang secara khusus mengatur mengenai kepemilikan atau pihak yang berwenang menjadi cipta dari sistem aplikasi tersebut. Tabel di bawah ini menjabarkan tindakan yang dilakukan atas perangkat lunak dan atau aplikasi yang dianggap melanggar dan alasannya, beserta dengan pasal yang berlaku atasnya. D. Tindakan yang dapat dilakukan pemegang hak cipta dalam melakukan karya cipta. 1. Pencatatan. Pada dasarnya hak cipta mendapatkan perlindungan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, atau dengan kata lain, melindungi atas cipta tersebut timbul setelah dilakukan pengumuman atasnya tanpa perlu melakukan pendaftaran seperti hak kekayaan intelektual lainnya. Meski tidak menjadi syarat perlindungan, pencatatan hak cipta dapat menjadi suatu bukti permulaan bahwa ciptaan adalah milik seseorang ketika terjadi sengketa. Kedua, lembaga manajemen kolektif.
Pencipta, pemegang hak cipta, dan hak terkait dapat bergabung dengan lembaga manajemen kolektif atau LMK untuk mempermudah pengelolaan atas hak ekonomi karyanya. Setelah memberikan kuasa kepada LMK, maka LMK akan menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti atas ciptaan atas nama pencipta, pemegang hak cipta, dan hak terkait. LMK dapat membuat perjanjian dengan pengguna hotel, restoran, saluran TV, radio, dan lain sebagainya mengenai kewajiban pembayaran royalti atas karya dan digunakan secara komersial. Yang ketiga, pada platform e-komersial. Pada dasarnya, masing-masing platform e-commerce memiliki kebijakan masing-masing mengenai pelindungan hak cipta intelektual. Umumnya platform e-commerce hanya mengatur tindakan-tindakan yang dilarang atas suatu hak kekayaan intelektual dan memberikan cara-cara melapor sebagai upaya atas pelanggaran seperti notice dan takedown. Platform e-commerce seperti Bukalapak dan Tokopedia merupakan contoh dari e-commerce yang menawarkan tindakan penggulangan berupa notice dan takedown ketika pelanggaran telah terjadi terkait tindakan yang dapat dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta. Pada platform e-commerce akan dibahas lebih detail pada subbab selanjutnya. Hanya sedikit platform e-commerce menawarkan pelindungan hak cipta ataupun hak kekayaan intelektual lain dalam bentuk tindakan pencegahan. Seperti pencatatan atas ciptaan, Lazada merupakan salah satu dari e-commerce yang memiliki platform khusus terkait pelindungan kekayaan intelektual bernama Intellectual Property Protection Platform. Pemegang hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya juga cukup membuat akun ipp.alibabagroup.com dan mengunggah bukti identitas dan bukti kepemilikan hak cipta. Setelah bukti-bukti tersebut diverifikasi, dokumen akan disimpan untuk digunakan ketika terjadi pelanggaran hak cipta. Akun platform IPP ini dapat digunakan untuk mengirim keluhan untuk semua platform e-commerce, utama Alibaba Group. Dan keempat, ada platform media. Beberapa platform media sosial menyediakan sarana bagi pemegang hak cipta atau hak terkait untuk melindungi karya-karya YouTube. Merupakan platform yang memberikan sarana pelindungan hak cipta dalam bentuk Content ID agar suatu karya dapat dilindungi melalui Content ID. Pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait maupun kuasanya harus memberikan contoh ciptaan sebagai referensi, YouTube, bukti kepemilikan hak eksklusif, dan lokasi geografis kepemilikan eksklusif. Meski demikian, Content ID dapat tidak berlaku terhadap konten-konten tertentu. Upaya hukum dalam hak cipta. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas pelanggaran hak cipta yang terjadi pada platform digital umumnya diselesaikan dengan pemegang hak cipta mengajukan takedown terhadap ciptaannya yang telah diunggah tanpa hak oleh seorang di platform digital. Tata cara dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam permohonan takedown tersebut berbeda-beda, karena umumnya ketentuan yang diatur adalah berdasarkan kebijakan setiap platform digital. Berikut adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan takedown oleh beberapa platform digital. Penyelesaian sengketa terkait hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif, arbitrage, atau pengadilan. Contoh cara pembayaran royalti pada platform digital. 1. Alat musik. Apple Music merupakan sistem pro rata dalam pembayaran para artis. Mereka mengambil semua yang menghasilkan dari pengguna, baik melalui iklan ataupun langganan, dan disimpan. Mereka kemudian membagi pendapat tersebut dengan total streaming
yang diterima setiap artis. Sebagai contoh, apabila Apple Music membagikan 10 juta dolar dari total pendapatan setiap bulannya kepada para artis, dan lagu penyanyi tersebut menyumbang 1% dari total streaming bulan itu, maka Tess dan penulis lagunya akan menerima 100.000 dolar. Jadi apabila Amira yang merupakan pengguna premium pelangganan Apple Music tidak mendengarkan lagu TS sama sekali di bulan itu, 1% dari biaya langganannya akan tetap diberikan kepada TS. Berbeda dengan platform streaming lainnya, Spotify menyatakan bahwa mereka tidak membayar royalti artis sesuai dengan free play atau free streamer rate. Berdasarkan pembayaran royalti yang diterima artis dapat bervariasi sesuai perjanjian yang mereka miliki dengan label atau distributor. Namun pada dasarnya Spotify membayar dua jenis royalti atas suatu lagu, yakni royalti rekaman, recording royalties, uang yang harus dibayar kepada pemegang hak cipta untuk merekam dan di streaming di Spotify. Pendapatan ini dibayar kepada artis melalui pemberi lisensi yang mengirimkan musik, biasanya label rekaman atau distributor mereka. Yang kedua adalah royalti penerbit, uang yang harus dibayarkan kepada penulis lagu atau pemilik komposisi. Pembayaran ini dikeluarkan untuk penerbit, masyarakat pengumpul, dan agen mekanik berdasarkan wilayah pengguna. Yang kedua, karya sinematografi. YouTube. Para pengguna YouTube yang menggunakan konten ke channelnya juga bisa mendapatkan pemasukan dari Google AdSense dengan cara mengaktifkan monetisasi akun. Untuk mengaktifkan diperlukan penerimaan pedoman periklanan YouTube, dan kemudian menghubungkan channel ke akun AdSense untuk pembayaran. Mengaktifkan iklan di video YouTube juga harus menyetujui pembagian pendapatan iklan Google untuk YouTube. Ada pemisahan 45:55 untuk semua pembuat konten. Jadi Google menyimpan 45% dari semua iklan YouTube di video dan mengunggah dan pengguna mendapatkan 55% sisanya. Menurut Investopedia, biaya rata-rata per 1000 CPM untuk YouTube pada 2013 adalah 7,60 USD. Cost per mile, biaya per 1000, adalah istilah industri yang mewakili pendapatan per 1000 penayangan. Pada tahun 2013, penghasilan rata-rata untuk setiap pembuat konten YouTube adalah 7,60 per 1000 tayangan. Video dengan 500 penayangan akan menghasilkan sekitar 3,80 USD dolar. Kedua, Netflix. Netflix bekerja sama dengan penyedia konten dengan perjanjian lisensi untuk mendapatkan hak streaming atas acara TV dan film yang menyediakan dalam platformnya. Setiap perjanjian tersebut berbeda-beda berdasarkan kebutuhan pemilik konten dan Netflix, sehingga tidak ada penyeragaman dalam pembayaran yang dilakukan oleh Netflix. Di samping penyediaan acara TV dan film yang sudah ada, Netflix juga memiliki in-house production atau memperoleh hak eksklusif untuk melakukan streaming konten seperti Orange is the New Black, Stranger Things, BoJack Horseman, Unbreakable Kimmy Schmidt, dan banyak lagi. 3. Karya buku. Amazon Kindle. Amazon Kindle memiliki dua bentuk pembayaran royalti, yakni royalti 35% dan royalti 70%. Bagi pilihan royalti 35%, perhitungan ini berlaku untuk penjualan buku digital kepada pelanggan di wilayah manapun. Sedangkan untuk pilihan royalti 70% hanya dapat berlaku
bagi penjualan buku digital di negara-negara tertentu. Selanjutnya, Google Play Books. Pembagian pendapatan yang dibayarkan kepada mitra Google Play Books atau GBP. B. Google Play Books. Pembagian pendapatan yang dibayarkan kepada mitra Google Play Books adalah 52%, namun GPB akan menawarkan pembagian pendapatan 70% pada transaksi penjualan untuk mitra yang telah menerima ketentuan layanan atau TOS yang diperbarui. Pembagian pendapat 70% akan diberikan pada e-book yang dijual kepada pengguna di Australia, Kanada, atau Amerika Serikat. 4. Software. Service fee bagi produk app dan in-app yang ditawarkan melalui Google Play adalah 30%. Kemudian 30% dari pendapatan developer akan diberikan kepada mitra distribusi, dan untuk biaya operasional, maka developer akan menerima 70% dari pembelian yang dilakukan pengguna. Namun apabila developer mendapat subscriber yang terus-menerus membayar biaya perlangganan lebih dari 12 bulan, maka biaya jasa akan berkurang menjadi 15%. Sekian, terima kasih.